Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrin Nafisa Zuhra, saya dari 10 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang teks hikayat. Apa itu teks hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat antara lain yaitu Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Karakteristik teks hikayat antara lain anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena hikayat disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Yang kedua ada kemustahilan. Teks hikayat mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Kemudian ada istana santris. Teks hikayat biasanya bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokohnya pun biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Dan latarnya biasanya adalah raja yang memimpin suatu kerajaan. Yang keempat ada arkais. Teks hikayat menggunakan bahasa yang sudah lampau. Contohnya seperti Hatta, Titah, Upeti, dan Bejana. Yang terakhir ada kesaktian. Tokoh dalam teks hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Contohnya yaitu raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Kemudian ada nilai-nilai dalam teks hikayat. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Contohnya adalah seperti berikut. Yang keempat atau yang terakhir adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah seperti berikut. Kemudian ada struktur teks hikayat. Teks hikayat memiliki 3 struktur utama, yaitu orientasi atau pembuka, komplikasi atau isi, dan resolusi atau penutup. Dalam orientasi terdapat abstraksi, pengenalan latar, pengenalan konflik, dan pengenalan tokoh. Di dalam komplikasi ada konflik, klimaks, dan anti klimaks. Dan di dalam resolusi terdapat evaluasi, resolusi, dan kode. Berikut adalah contoh teks hikayat yang berjudul Hikayat Putri Kemuning. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, selalu menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal atau jamak, sebagai konsekuensi dan penggunaan sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya membela, berjuang, membagi-bagikan, atau menikah. Yang ketiga, ada banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara perinci tentang sifat-sifat tokoh seperti muda, berani, kebal, miskin, dan pengecut. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjaga subjek yang diceritakan, seperti dianugerahkan, diberi, dan dikenang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh, seperti dipercaya, geram, insyaf, dan menyukai. Yang keenam, yaitu banyak menggunakan kata penghubung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, seperti tiba-tiba, sebelum, sudah, pada saat, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.